warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara untuk membuat kuis khususnya untuk pilihan ganda di e-learning berbasis modal. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, jangan lupa diaktifkan mode ubahnya agar kita bisa mengedit laman mata kuliah kita. Kemudian, bisa menambahkan kuis di pertemuan 10. Nah, untuk membuat kuis, kita pilih tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian, karena kita mau membuat kuis, berarti kita tambahkan kuisnya. Di sini ada pilihan untuk kuis ya. Kuis, kemudian tambah. Nah, selanjutnya akan muncul formulir identitas kuis yang harus kita isikan. Contohnya, kita akan memberi nama kuisnya ini, misalnya soal kuis 1. Nah, di bagian perkenalan ini adalah deskripsi yang akan tampil di laman mata kuliah. Jadi seperti bisa diisi semacam perintah untuk mengerjakan kuis. Jadi gini, silahkan mengerjakan kuis berikut. Bla 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 bla. Ini silahkan menurut Bapak Ibu ditambahi apa, itu terserah ya, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kemudian jangan lupa ini dicentang agar tampil nanti di halaman mata kuliahnya. Kemudian kita lanjutkan ke timingnya. Timing ini, kuis akan dimulai dan diakhiri kapan. Jadi misalnya, kuis ini akan saya mulai besok, tanggal 14 September. Pukul 7. Kemudian diakhiri hari itu juga, berarti tanggal 14. Misalnya sampai pukul 12:00. Kemudian untuk yang lain kita lihat dulu nilai. Ini jadi percobaan menjawab diperbolehkan hanya 1 kali. Jadi nanti nggak bisa menjawab soal kuis ini sampai 2 kali. Kemudian yang lain layout, biar every question, new page, every question. Jadi ini nanti yang dimaksud di sini itu adalah tampilan setiap halaman itu hanya 1 pertanyaan. Jadi lebih memudahkan mereka. Kemudian untuk yang bagian lain, tampilan. Nah, untuk tampilan ini show the user's picture. Ini misalnya Bapak Ibu mau mengupload soal yang ada gambarnya, berarti pilih salah satu, small image atau large image, itu terserah. Kalau di saya ini small aja, misalnya ada gambar ya. Jadi nanti kalau ada gambar itu ada tampilan gambarnya. Kemudian yang lain, pembatasan akses. Ini bisa ditambahkan, bisa enggak. Kemudian setelah selesai, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan, tadi kan sudah membuat rumahnya. Jadi sudah membuat rumahnya untuk kuis kita. Sekarang kita mau membuat kuisnya. Berarti kita klik di bagian ini, soal kuis 1. Jadi tadi yang di bagian perkenalan tadi muncul di sini, silahkan mengerjakan kuis berikut bla 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 bla. Nah, kita akan membuat kuisnya sekarang. Dipilih soal kuis 1. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuat kuisnya 1 per 1. Pilih yang edit quiz.
Nah, ini adalah halaman untuk kita mengedit kuis, jadi menambahkan kuis satu persatu. Nah, nanti Bapak Ibu itu menginginkan ketika mahasiswa itu membuka kuisnya, itu setiap anak beda apa enggak pertanyaannya. Kalau menginginkan seperti itu, maka Bapak Ibu perlu mengklik ini, kocok pertanyaan ini diklik. Jadi nanti antara mahasiswa A, B, C, D itu soal yang pertama muncul itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan soal. Cukup dipilih add, kemudian a new question. Nah, akan muncul banyak pilihan. Ada pilihan ganda, true, false, matching, dan lain-lain. Nah, saya contohkan untuk yang pilihan ganda. Pilihan ganda berarti ini silahkan dipilih pilihan ganda. Kemudian tambah. Nah, di bagian kategori ini kita ubah aja ke pengaturan awalnya. Pengaturan awal untuk kuis 1. Biar nggak masuk ke ini. Default for teknologi pendidikan 9. Ini bukan miliknya kita ya. Jadi kita masuk ke ini saja, ke pengaturan awal untuk soal kuis 1. Nah, nama soalnya bisa kita tulis soal pertama atau misalnya nomor soal aja, nomor soal 1. Teks soalnya ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu buat. Nanti kalau ada gambar silakan dimasukkan gambar menggunakan ini dan lain-lain. Ini ada banyak pilihan. Misalnya saya membuat soal apakah yang mempengaruhi bla 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 bla. Ini adalah teks soalnya. Kemudian kita langsung ke nah, ini di sini kan ada acak pilihan. Jadi pilihan gandanya nanti diacak apa enggak tampilannya. Kalau saya hilangkan ya biar kita enggak bingung nanti. Kemudian, nah ini adalah untuk mengisi optionnya. Jadi pilih 1 ini adalah option A, pilih 2 option B dan seterusnya. Misalnya untuk option A jawabannya adalah 1. Kemudian option B jawabannya 2. Kemudian yang ini misalnya 3. Jadi nanti di pilihan ganda Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar, kemudian ada ini rekaman suara, video dan lain-lain untuk optionnya. Kemudian ini misalnya 4. Kemudian ini 5. Nah, dari option 1 A sampai E, A, B, C, D, E itu kan kita harus tahu jawaban mana yang benar agar nanti memudahkan kita dalam menilai mereka. Jadi mahasiswa sudah tahu nilainya berapa, jadi otomatis mengetahui yang salah mana yang benar mana. Untuk itu perlu kita pilih jawaban yang benar yang mana. Misalnya di pertanyaan ini jawaban yang benar adalah option yang kedua atau option B. Maka di bagian nilai ini kita isikan nilainya menjadi 100%. Yang lainnya biarkan tidak ada. Jadi yang diganti cuma yang pilihan yang kedua aja. Yang benar ini jawabannya berarti. Setelah selesai semuanya, kita simpan perubahan. Nah, ini kita sudah membuat soal nomor 1. Nah, misalnya mau menambah soal yang kedua. Jadi ini ada total skornya di sini. Nanti untuk bobot soal itu kita atur di sini ya. Jadi di bagian sini ada bobotnya. Misalnya saya mau kasih di sini 50. 50 misal. Jadi penanya diklik, kemudian kita isi, kemudian di enter. Kemudian kita mau nambahkan soal lagi, new question. Pilihan ganda lagi, kemudian ditambah. Langkah-langkahnya itu sama seperti yang tadi. Jadi kita masukkan, misalnya ini adalah soal yang kedua. Kemudian untuk teks soalnya, misalnya bagian dari bla 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 dan seterusnya pertanyaannya. Ini jangan lupa dihilangkan centangnya biar enggak morat-marit pilihan gandanya.
Kemudian yang ini misalnya jawabannya 1, A kali ini ya. Kemudian ini B. Ini jawaban ya, jawaban di optionnya. Kemudian misalnya jawabannya C, D, E. Nah, misalnya untuk soal ini, jawaban yang benar itu adalah pilihan yang kelima atau option E. Nah, kita ganti nilainya ini seperti tadi menjadi 100. Setelah itu kita simpan perubahan. Nah, ini halaman 1 adalah soal pertama, di halaman 2 adalah soal yang kedua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan, tinggal klik ini lagi, tambah soal, nanti sampai bobotnya di sini itu sesuai dengan skor yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi totalnya harus 100. Misalnya di sini saya ganti 50 gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita mau preview kuisnya, coba. Nah, preview quiz now. Nah, inilah tampilan kuis yang akan muncul di e-learningnya mahasiswa. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah soal pertama. Ditandai dari 50, jadi nilainya nanti 50. Kemudian ini pertanyaannya, ini pilihan gandanya. Kemudian misalnya kita mau ke soal kedua, mereka nanti cukup klik ini. Yang kedua. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, itu tadi untuk bagaimana cara membuat kuis berupa pilihan ganda di e-learning ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.